Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang basic atau dasar-dasar dalam Elementor. Tujuan dari buatnya video ini adalah menguatkan kita untuk menggunakan salah satu plugin terpopuler saat ini untuk mengedit dan menampilkan halaman page yang kita inginkan, yaitu Elementor. Bagaimana cara menggunakannya dan cara mengoptimalkannya. Yang pertama, ini adalah aplikasi Elementor. Ya, ada di sini. Ada di sini. Ya. Dan aplikasi Elementor ini dapat kalian install di plugin, ya, di add new. Oke, ini aplikasi WordPress yang .org. Jadi kalau kalian mau coba untuk memakainya, menggunakannya, silakan ikuti video-video sebelumnya. Karena ini adalah satu video rangkaian berseri. Baik, lanjut. Di Elementor ini kita punya pilihan adalah Elementor Free dan Elementor GoPro. Ya, bagi yang kalian perusahaan besar atau perusahaan yang benar-benar bergerak di bidang jasa atau barang yang aktif, maka kalian bisa gunakan yang Pro. Tapi juga untuk yang saat ini, yang free pun itu sudah lumayan bagus, karena memang sentuhan akhirnya yang menentukan antara Elementor itu bisa digunakan dengan optimal atau tidak, ya, bukan banyaknya aplikasi, ya, atau banyaknya template yang disediakan. Karena yang basicnya saja itu udah bagus, ya, tinggal kita mengkreasikan sesuai dengan kreativitas kita. Selanjutnya, Elementor itu kalian bisa install di sini. Tadi saya bilang, ya, install aja Elementornya. Dan Elementor itu punya banyak aplikasi pendukung. Jadi, kalau kalian ketik Elementor, kalian punya banyak sekali aplikasi pendukung yang mendukung Elementor, ya. Salah satunya adalah Essential Add-on Elementor. Jadi kayak gini, teman-teman. Kayak saya buka aja salah satu post di di new page, ya. Oke, kita nggak ketutup yang ininya. Nah, karena kita hari ini membahas tentang basic, ya, tentang basic. Oh, sorry, bukan post tapi page, ya, page. Nah, ya, karena Elementor ini bagus digunakan di page, di halaman, bukan di posting, ya, kecuali kamu mau ikut lomba, pengen bikin post kamu atau artikel kamu bagus, maka kamu juga bisa menggunakan Elementor di dalamnya. Baik, kemarin kembali lagi tadi kita bisa membuka halaman halaman Elementornya. Kita ketik aja langsung edit with Elementor. Kita akan masuk ke dalam dashboard tampilan utamanya, pengeditannya. Menurut saya ini bagusnya di mana Elementor adalah dia rapi, ya, tampilannya, ya. Kita bisa menunya ada di sebelah kiri. Ini ada thumbnail yang bisa kita gunakan. Kita juga bisa mengedit macam-macam. Nah, ini karena kita bahasannya basically, jadi saya coba pelan-pelan dan satu-satu, ya. Kembali lagi tadi, ini adalah disebut elemen. Nah, ya, maka kita bisa menambahkan, selain Elementor yang utama ini, kita bisa menambahkan plugin-plugin lain yang kita bisa gunakan untuk menambah Elementor kita. Misalnya gini, kemarin saya coba mengupload menu. Nah, ya, ternyata menu di sini ada yang berbayar, ada yang gratis. Ketika saya gunakan menu yang gratis, ternyata menurut saya kurang pas gitu, kurang bisa digunakan. Jadi saya gimana ya? Saya kayaknya perlu menu yang lain deh, gitu, ya. Jadi kayak gitu. Jadi saya sepertinya perlu menu yang lain, dan saya mau cari menunya saya ketik menu kayak gini, ya. Misalnya saya masukin menu di sini, tapi menunya tidak sesuai. Misalnya kayak tampilan nggak pengen kayak gini deh saya, gitu, ya. Saya pengen tampilan itu, karena kalau yang tampilan begini itu terlalu basically banget. Nah, maka saya bisa walaupun kita sebenarnya bisa ngedit di sini, ya, kayak gitu-gitu, ya. Kita bisa ngatur-ngatur tampilannya, ya. Cuman agak lama dan butuh ini, ya, kayak kita butuh custom yang lain. Maka kita bisa
mengambil dari sini. Misalnya kita ketik menu Elementor. Maka kita banyak yang disediakan di sini gitu ya. Nah, saran saya untuk kalian supaya nggak kesulitan atau gak punya kendala tidak terhambat, jadi kalian tuh bisa searching gitu ya, menu apa sih yang bagus gitu ya, menu apa yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan misalnya website kalian. Nah ya, jadi kayak gini nih, ini kayaknya oke deh gitu ya buat menu, atau ini misalnya. Biasanya sih judulnya tidak sama, misalnya tuh kayak oh ini oke nih gini nih gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita harus cari dulu ya, cari yang pas. Nah kita tuh mau kayak gimana ya gitu ya. Nah itu kita harus searching, misalnya apa sih menu yang pas gitu ya buat menu untuk Elementor. Ini saya yang maksud ya. Nah, plugin ya, saya biasa ketik plugin menu untuk Elementor. Nah, disarankan misalnya menggunakan nav menu, Elementor nav menu. Kita cari aja Elementor nav menu. Ada nggak ya Elementor nav menu misalnya? Atau kita ketik aja nav menu ya. Nah itu juga ketika saya pelajarin ini, itu juga nggak langsung gitu, nggak langsung pas. Kadang-kadang kita harus ini kayaknya kurang cocok deh, saya harus ganti lagi gitu ya. Ya gitu ya, kita cari lagi gitu yang pas apa ya menu Elementor. Oh nih 10 menu terbaik untuk Elementor, plugin menu. Nah kita buka dulu. Kita harus banyak buka wawasan juga sih buat ini. Misalnya ini semuanya berbayar ya. Kita cari yang free kok, banyak. Oke, ini salah satu website recommended saya, Themistry. Themistry itu ngebahas banyak tentang plugin dan Elementor, terutama dunia tentang WordPress ya. Saya sering pakai itu untuk mencari referensi. Nah, kayak gini nih, CZ Lite. Nah, gitu ya. Kita mau cari apa lagi nih, misalnya saya kurang suka CZ Lite. Misalnya ya oke lah, kita pakai dulu ya CZ Lite. Nah, kita copy aja nih. Kayak gratis kok, ini nggak bayar ya. Nah, ada nggak? Ini ada nih CZ Lite, kita install dulu ya. Kita install. Nah, ini cara menggunakan gimana? Oh, di buatan Themistry sama ya. Jadi dia selain membuat website juga membuat jualan juga ya. Menyediakan elemen menyediakan add-on tadi ya. Nah, itu ya. Saya tutup dulu. Baik, kalau sudah aktif, kita kembali ke sini. Dia munculnya di sini teman-teman ya. Nah, munculnya di sini. Nah, kayak gini nih. Nah, bukan ya, mana ya? Dia munculnya setelah kita install, biasanya dia masuk ke sini. Coba kita ketik ya. Tadi udah diaktifin belum ya? Belum ya. Udah sih. Kalau udah biasanya langsung. Apa kita perlu update dulu atau gimana? Coba kita
Ini kita ini tutup dulu ya. Biasanya ada ini lagi. Kita harus buka lagi gitu. Nah, kita edit. Pokoknya kalau kamu udah ngerti Elementor, udah ngerti website, itu kamu udah bisa jualan sebenarnya sih. Udah bisa jual website ke banyak orang gitu ya. Bisa menawarkan jasa website kamu ke orang lain. Yang kamu jual apa? Yang kamu jual desain website kamu, atau kamu bangun websitenya seperti apa yang bagus. Itu bisa kamu tawarkan ke orang lain. Dan kamu punya tema sendiri, itu juga bisa kamu jual. Ya. Oke, baik. Kita coba lihat lagi, udah masuk belum? Nah, kan muncul di bawah. Nah, kayak gini. Jadi kayak ada add-on baru. Nah, kan saya udah pernah bilang tuh, kalau misalnya dicoba dan belum tepat, maka kita bisa apa tuh? Nah, kayak gini tuh, kita bisa kalau kita kurang tertarik, kita bisa cari lagi yang lain gitu. Jadi selain yang ditawarkan ini kan kita kurang menarik, nah ternyata ini nggak ada menu ya, adanya apa ini. Nah, itu kita cari lagi yang cocok. Tadi apa sih, kita buka ketika TRH ya, TRH itu history. Dan kita lihat ini ya, coba kita selesaikan dulu nih tantangannya ya buat mempelajarinya. Jadi kalau istilah nggak tepat gitu ya, kita bisa cari yang lain. Kemarin saya coba yang mana ya, nav menu kayaknya nav menu deh. Oke. Sepertinya kalau kalian mau coba, jadi kamu install ini nih. Kemarin saya sempat pakai ini dan itu berhasil. Nah, jadi kayak begini nih modelnya. Menunya nanti di contohnya ya. Jadi itu saja untuk bagian itunya. Kita kembali ke halaman untuk materi basic Elementor. Baik, di Elementor ini selain tadi yang kita bisa edit dari luar ya, kita juga bisa edit. Kita bisa melihat ini ada namanya tampilan di kirinya. Kemarin saya kasih tahu ke kamu bagaimana cara merubah ya. Kalau kemarin saya pilih canvas, ada Elementor full page, ada Elementor wet plate, template dan sebagainya. Ini kamu coba aja sesuai kebutuhan kamu. Kalau misalnya saya ganti default, maka dia akan ada halaman dari temanya masuk di bagian atas saja biasanya. Nah ya. Nah, kamu bagus kalau misalnya kamu gunain template yang muncul atasnya aja. Tema maksud saya yang muncul atasnya aja. Kalau ini kebetulan ada page lagi di sini yang dari sananya default temanya. Nah, maka kita bisa edit lagi nih. Kalau full page tuh full weight kayak gimana ya? Kita lihat lagi. Oh, full weight kayak gini. Ya. Oh, full weight kayak gini. Terus apa lagi ya kira-kira ya? Full weight template misalnya. Oh seperti ini gitu. Jadi kita kayak ada perbedaannya di mana ya? Oh, kalau full weight template seperti ini. Jadi kalau kita turun, ininya masih muncul. Nah, kira-kira gitu. Kira-kira yang menarik buat teman-teman itu seperti apa? Itu teman-teman yang nentuin sendiri. Ya gitu ya. Sebelahnya apa sebelahnya? Navigator. Navigator ini jadi kayak urutan topologi website teman-teman. Nah ya. Jadi ini ke bawah, ada room 1, room 2. Kalau kita klik, dia akan arah ke bagian tersebut. Kayak gitu. Ya, ini untuk mempermudah misalnya, nggak usah bolak-balik naik turun pakai kursor gini. Kita cukup klik aja. Yang atas udah bener belum ya? Nah, yang bawah udah bener belum ya? Gitu kira-kira. Yang bawahnya lagi gimana nih? Kayak gitu ya. Ini strukturnya kayak gitu kelihatan. Terus, di sebelahnya lagi apa? Ada history. Ini history, kalau kita klik kita akan balik ke baik history yang itu ya, semakin banyak historinya akan semakin banyak ininya di sini. Yang kita bisa balik misalnya ke sini, kita klik dia akan balik ke settingan yang di situ. Ya. Nah, kayak gitu.
ya yang tadi awal tadi, dia mau ke sini lagi, balik ke awal gitu. Jadi kayak di bagian mana ya kita mau rewind lagi, itu kita bisa. Nah, ini yang penting juga namanya responsive mode ya. Responsive mode itu kita mau lihat tampilan Elementor kita itu berdasarkan, ini kan kalau kita edit berarti tampilannya berdasarkan laptop. Maka kita bisa mencari berdasarkan tablet. Nah, yang punya tablet berdasarkan mobile. Nah, itu nggak sama teman-teman, jadi beda-beda. Nah, ini kalau di handphone tuh kayak gini tampilannya teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, saya kurang, ternyata tampilan di ininya bagus ya, tapi kok pas di handphone jadi kayak gitu ya gitu. Jadi kurang menarik. Nah, itu berarti kita harus mengatur lagi ya. Nah, ini kayak gini nih. Nah, selanjutnya ini ada namanya update. Update itu kalau ada perubahan, di bagian ada save to draft, ada save as template. Jadi kita bisa jadikan ini sebagai template kita, dan kalau kita mau gunain lagi nanti di kemudian hari kita bisa gunain gitu. Jadi kayak gini nih, as template, misalnya page Elementor. Jadi kalau kita mau copy bikin halaman selanjutnya lagi, kita udah punya nih gitu. Nah ya, kita mau bikin halaman lagi kita sudah punya. Kayak gitu. Nah, itulah Elementor. Nah, Elementor ini tadi kita kembali ke ini, kita punya. Nah ya, setelah di sini saya mau contohkan dulu. Ini saya balikin lagi ke kanvas. Saya update. Jangan lupa ya, ini nggak bisa nge-save secara otomatis, jadi kita harus update. Nah, sebagai contoh, saya mau mengisi ini di sini ya, kolom ya. Tadi kita sudah mengedit satu sedikit demi sedikit di bagian ini. Nah, kolom ini kita bisa edit. Ini adalah di dalam sectionnya ya. Ini section, ini template yang disediakan atau elemen yang disediakan. Nah, elemen ini sebenarnya masih kosong. Kita bisa ngisi misalnya dengan heading. Cara mengisinya gimana? Kita bisa klik di sini, atau kita bisa milih yang ada kotak di sini. Nah ya, kita bisa atur. Nah, headingnya seperti ini. Nah ya, kita bisa taruh di tengah. Kita bisa edit tulisannya. Nah, ini semua yang ada di sini itu tergantung teman-teman. Teman-teman mau bentuknya seperti apa, gayanya seperti apa, stylenya seperti apa, itu teman-teman tentuin sendiri. Ini topografinya, tipografinya di sini. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini mudah kok. Default. Ini banyak kok, sebenarnya banyak sekali model tulisannya. Nah, terus kita bisa atur size-nya. Ini kita bisa ngatur. Nah, ini apa? Wedge ini ada ketebalan. Ketebalan 300. Saya sih biasanya 400 sampai 600. 400 itu udah bagus lah dilihat ya. Nah, transportnya ini misalnya ini uppercase. Nah, ya gitu. Jadi kayak lowers besar semua nih, kayak di Word ya sebenarnya. Capital semua atau kayak gimana. Nah, atau default. Default itu dari settingan tulisan modelnya atau normal. Stylenya bisa italic, miring, nah, atau normal biasa. Jadi ini bagian kontennya teman-teman ya. Dan di sini pun teman-teman bisa pasang link. Jadi Elementor itu selalu nyediain pemasangan link di setiap ininya ya. Jadi kayak hyperlink gitu, bukan hyperlink ya, tapi link yang bisa teman-teman arahkan kemanapun selama itu online ya. Size-nya juga kita bisa buat jadi seperti ini. Jadi tuh menarik ya teman-teman ya. Ini model tulisannya kita bisa atur. Ini style. Nah ya, tadi yang saya kasih tahu itu. Nah, tulisannya juga bisa kita bikin shadow. Misalnya kita mau lebih ini ya. Tapi saran saya sih, nah ini kayak gini nih. Blurnya kita masukin. Nah, oke. Horizontal. Ya, kayak gitu. Bisa kita pasin. Nah, ini turun naik. Oke. Nah, warnanya kurang Pak misalnya. Nah, ini bisa.
itu jadi lebih keren. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen dikembalikan ke awal, tinggal klik aja ininya gitu. Jadi nggak banyak recak. Nah, ini satu lagi adalah advance. Advance ini untuk mengatur margin, ya. Dia akan naik turun nih. Tuh ya. Marginnya di sini kita akan atur. Nah, padding juga ini biasanya posisi letak. Ini kalau kuncinya kita hapus, itu bisa kita edit sesuka kita ya. Jadi kayak misalnya saya hapus nih jadi 100. Itu pasti ada pengaruhnya ya. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya kalau kamu lihat di bagian ini, responsibility. Nah ya, itu biasanya ngaruh sekali ya. Kayak tadi tuh saya edit. Tuh kan. Jadi kalau kita mau ngedit berdasarkan ini, nggak kelihatan kadang-kadang di laptop, tapi di sini kok jadi berpengaruh ya gitu. Jadi ini kita bisa edit sesuka kita. Ini juga sama nih. Nah kayak gitu teman-teman ya. Nah ini juga kita bisa edit motionnya. Jadi kalau bagian pertama dari Elementor ini adalah content, style, advance ya. Teman-teman bisa lihat motionnya. Nah motion ini kayak di PowerPoint gitu ya, kayak munculnya kayak gimana maunya. Nah background tulisannya bisa kita buat, bordersnya semua ya, positioningnya. Nah ini positioningnya kalau kita mau atur sendiri bisa kita atur sendiri. Nah ini bisa kita geser-geser. Cuman memang tidak disarankan oleh Elementor karena bisa merusak responsibilitas dari sebuah website. Saya biasanya jarang pakai ini ya, karena bisa jadi acak-acakan, tapi kalau untuk pengeditan lumayan bagus ya. Oke, itu di bagian ininya, ini namanya basic Elementor ya teman-teman pembahasannya. Kita balik lagi ke menu lagi. Jadi ini ada basicnya, menunya. Nah ada button ini kayak tombol klik, kita bisa taruh, ada klik gitu ya. Ada video kita bisa taruh. Divider ini kayak space gitu, kayak jarak, kita taruh sini tuh dia biasanya ada space, kayak buat garis aja gitu ya, kayak gini. Ini saya dividernya saya taruh. Nah jadi kayak buat garis, dan garis ini bisa kita atur ya. Ada beberapa website jadi bagus kalau ada garisnya gitu. Nah ya, kita bisa atur. Nah kayak gitu ya. Ini tergantung kebutuhan kita. Kalau nggak butuh, nggak apa-apa. Ada spacer juga sama nih, kayak jarak gitu. Ingat ya teman-teman, bisa tambah dulu itunya, exceptionnya baru diinikan. Ini buat ngatur. Kalau misalnya saya pengen ada jarak di setiap ini satu, maunya dia jaraknya misalnya 10, kita bisa menyamakan ini 10, di bawahnya 10, di bawahnya lagi 10 gitu. Kalau kita mau gitu ya. Jadi itu sebagai spacer aja. Nah, selanjutnya adalah kita bisa naruh maps ya. Nah, ini juga bisa ditaruh di bawah sini. Jadi kalau misalnya udah ada satu section, kita taruh lagi di sini, dia akan ikut ke bawahnya. Nah, kayak gitu. Nah ya, ini biasanya di bawah website. Nah, khusus untuk mengganti halamannya, teman-teman bisa edit di sini. Misalnya Jakarta, alamat aja ketik alamat biasa. Misalnya Jakarta Timur, Pulau Gadung misalnya. Teman-teman juga bisa nulis alamat teman-teman selengkap-lengkapnya gitu. Jadi dia langsung ke arah yang di situ gitu. Kita bisa, oke, kurang besar pak. Nah, kayak gini. Ini tergantung kita aja, ya. Oke. Saya kira cukup mudah ya bermain Elementor. Kalau kurang tertarik, tinggal dilihat aja. Oke. Jadi ingat,
di add-on ini, Elementor add-on ini kalian bisa mengisi berdasarkan keinginan tadi ya, cari di menu yang ada di plugin ya, makin tambahan lah ya buat Elementor ini supaya kamu itu makin bagus. Kita juga bisa ini macam-macam loh, banyak loh. Kayak misalnya kita bisa naruh ini namanya counter penghitung. Misalnya website saya sudah dikunjungi oleh 1 juta orang misalnya. Nah, itu dia akan nyesuaiin gitu ya. Ini tinggal edit aja kata-katanya. Terima kasih misalnya. Atas kunjungannya. Jadi kayak bikin ini. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai timer misalnya pembeli ya, membeli udah berapa yang beli. Jadi kayak memacu orang untuk membeli sebuah produk. Nah ya. Nah, ini di basic. Saya suka sekali pakai Elementor ini. Nah, misalnya ini juga ada gambar carousel. Carousel itu gambar nyambung ya, seperti di Instagram mungkin teman-teman pernah tahu. Carousel ini gambar nyambung, bikinnya bisa di Canva, taruh di sini. Itu udah bagus ya. Jadi kenapa ini nggak bisa? Karena belum ada gambarnya. Kita masukin dulu gambarnya teman-teman ya. Nah kayak gini nih, ini carousel. Kita bisa atur nih, yang muncul 2 aja atau 3 atau 4 ya. Terus kita pengen ininya tuh berapa kali scroll, ada jarak atau tidak. Nah ya, wah luar biasa ya, kayaknya menarik ya tuh. Ininya mau diganti, saya nggak mau pak yang pakai Nero pak, saya dot aja. Saya maunya linknya kemana, bisa juga ditaruh link captionnya apa, tinggal dikasih caption, title kita ketik aja. Nanti ada ininya ya, seperti itu. Atau deskripsinya, kalau misalnya dia gambar ada deskripsinya dimunculkan di situ. Itu ya. Nah ini jalan sendiri kan, kayak gitu. Nah kayak gitu ya teman-teman. Untuk kembali lagi ini alat itu sudah bagus biasanya teman-teman ya. Tinggal kita yang gunain. Nah itu sentuhan dari tangan kita yang penting. Nah ya, macam-macam. Nah, di bagian side masih tergembok. Ada WooCommerce juga. Nanti kita akan install WooCommerce untuk pembelajaran, tapi nggak di sini. Nah di WordPress juga banyak kok teman-teman aplikasi yang bisa kamu gunakan. Nah jadi kayak disediain gitu sih. Saya sih suka juga nih kalau pakai ini kadang-kadang ya. Misalnya. Tapi ini lebih banyak digunakan di postingan gitu ya. Ini kayak kalender. Rata-rata ini bagusnya taruh di posting. Kayak gitu ya. Jadi bukan halaman inti ya. Itu saja mungkin basically dari Elementor. Satu lagi, kalian bisa mengupload. Nah ini ada bagian lagi, satu lagi ada 2. Ini ada tambah. Selalu kalau muncul section itu ada add template. Jadi saya pilih template. Ada 2 jenis namanya blog dan page. Kalau kamu pakai yang pro maka itu udah tinggal ngambil aja sih menurut saya. Kamu mau bikin kayak gimana, bikin seperti Bukalapak, Tokopedia itu udah sediain semua di sini. Tinggal beli aja kalau misalnya. Nah makanya kalau ada perusahaan besar yang pesan ke kamu, ya berarti kamu harus hitung biaya beli Elementornya, biaya bikin websitenya, biaya SSL-nya, biaya keamanan dan sebagainya gitu. Jadi ini bagaimana sih Pak supaya bisa gitu kan biayanya mahal? Enggak, sebenarnya nggak mahal. Karena yang nanggung biaya itu bukan kamu yang malah dapat ilmu dan pelajaran. Kayak gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kalau kita mau belajar kita pakai yang nggak usah yang pro. Tapi ketika sudah praktek di lapangan, udah kita cari yang pro saja gitu. Jadi waktu kita juga tidak terbuang percuma. Klien kita juga seneng gitu ya. Nah ini kayak template-template gini kita bisa ambil. Jangan lihat warna yang di sininya, kalau di sini masih warna kosong. Jadi kita harus kan edit sendiri gitu ya. Nah kayak gitu tuh di bawah sini kita edit sendiri ini ya. Nah kayak gitu. Itu mungkin Elementor yang saya tahu.
Ya mungkin teman-teman lebih tahu atau punya hal yang perlu dikasih tahu, silahkan ditaruh aja di kolom komentar. Dan memang mudah ya, mudah, murah, meriah, ya kira-kira gitu. Terima